Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Maju ke tingkat ke-8. Xiao Yan juga merasa terkejut di dalam hatinya saat merasakan perubahan yang tidak terduga ini. Namun, dia tidak berani terlalu sembrono saat ini. Dia hanya bisa dengan kuat menstabilkan pikirannya saat dia fokus pada perubahan di dalam tubuhnya. Korsol Maro yang jinak itu telah berubah menjadi aliran panas yang tersebar terpisah setelah memasuki tubuh Xiao Yan. Itu dengan cepat menguap dan gelombang demi gelombang asap hijau tua mulai melonjak dengan cepat ke atas. Asap menyelinap melalui tubuhnya dan mencapai titik di antara alisnya. Akhirnya, itu bercampur dengan kekuatan spiritual yang tersisa di sana. Mengikuti campuran asap dan kekuatan spiritualnya, Xiao Yan dengan cepat merasakan energi yang kuat dan menakutkan dengan cepat bergabung dengan jiwanya. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya mulai tampak seolah-olah telah mengkonsumsi tonik yang hebat karena tiba-tiba menguat pada tingkat yang menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut. Dengan penguatan cepat dari kekuatan spiritualnya, rasa sakit yang membengkak di antara alis Xiao Yan menjadi lebih intens. Dia tidak berharap Korsol Maro ini memiliki efek penguatan yang begitu kuat pada kekuatan spiritual seseorang. Xiao Yan tidak berdaya menghadapi rasa sakit yang membengkak di antara alisnya. Dia hanya bisa menyaksikan saat dia merasakan jiwanya tumbuh lebih kuat. Peningkatan jumlah asap berwarna hijau melonjak. Jiwa Xiao Yan terus menguat dengannya. Pada saat ini, Xiao Yan benar-benar merasakan apa itu migrain. Pelipis di kedua sisi kepalanya mulai berdenyut saat ini. Mereka seperti drum kecil yang terus berdetak. Ini akan meledak. Jiwanya telah menjadi sangat kuat sehingga secara bertahap melampaui ambang batas yang bisa ditanggung Xiao Yan. Oleh karena itu, Xiao Yan akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ledakan gendang telinga yang intens dan menyakitkan tiba-tiba terpancar dari dalam pikirannya. Bang! Pikiran Xiao Yan meledak sampai dia pusing selama ledakan ini. Cahaya emas menutupi penglihatannya, dan pikirannya benar-benar kacau. Situasi aneh semacam ini berlanjut untuk jangka waktu yang cukup lama sebelum berangsur-angsur berubah menjadi lebih baik. Pada saat pikiran Xiao Yan telah pulih kesadarannya, rasa sakit yang hebat di dalam pikirannya sudah melemah. Dia samar-samar merasakan bahwa jiwanya tampak beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dia masih bisa merasakan bahwa jiwanya belum maju ke yang disebut kondisi jiwa. Korsol Maro tidak lagi berpengaruh. Xiao Yan tanpa sadar terkejut saat merasakan ini. Tidak mungkin untuk sepenuhnya maju ke kondisi jiwa terlepas dari seberapa kuat kekuatan spiritual seseorang sendirian. Selama jiwa seseorang belum mencapai kondisi jiwa, seseorang tidak akan pernah bisa memperbaiki pil obat tingkat 8 asli. Tepat ketika Xiao Yan tertegun karena ini, dia tiba-tiba merasakan energi alam di sekitarnya terseret oleh sesuatu yang aneh. Sementara itu berfluktuasi, untaian arus yang sangat samar, yang Xiao Yan memiliki kesan mendalam, diam-diam merembes keluar dari ruang. Setelah itu, mereka menembak secara eksplosif ke daerah antara alis Xiao Yan dari segala arah. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya menemukan bahwa gaya tarik aneh dipancarkan dari antara alisnya. Ini memang berguna. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega saat melihat aliran ini. Dia telah menaruh semua harapannya pada transformasi jiwa ini. Hanya memperkuat beberapa kekuatan spiritual masih jauh dari bisa memuaskannya. Aura spiritual terus melonjak ke tempat di antara alis Xiao Yan. Akhirnya, itu menyatu dengan jiwa yang tertinggal di sana. Selama penggabungan ini, jiwa Xiao Yan tampak berendam dalam bak mandi spiritual yang hangat.
kekuatan spiritual hangat diam-diam bergabung ke dalam jiwanya dari segala arah. Perasaan nyaman semacam ini menyebabkan dia tanpa sadar mengerang. Menuangkan aura spiritual tingkat ini jelas tidak cukup untuk menyebabkan jiwa Xiao Yan maju ke negara jiwa. Oleh karena itu, setelah penyerapan semacam ini berlangsung selama hampir 1 jam, kekuatan aneh dari antara alis Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih intens. Pada akhirnya, riak yang tidak terlihat oleh mata telanjang diam-diam menyebar. Akhirnya itu mengalir keluar dari ruang batu dan meluncur melalui aula batu sebelum berhamburan di langit di atas gunung ini. Bang! Mengikuti hamburan riak ini, gunung ini segera muncul seperti sepanci minyak mendidih karena tiba-tiba menjadi ganas. Gerakan tiba-tiba langit dan daratan yang keras ini menarik perhatian semua magical beast di gunung. Namun, aliran aura spiritual misterius tampak sedikit ilusi bagi mereka. Selain sejumlah kecil magical beast peringkat tinggi yang kuat secara samar-samar merasakannya, magical beast yang tersisa bingung saat mereka menatap lingkungan yang berosilasi. Mereka tidak dapat merasakan sesuatu yang tidak biasa. Xiong San di depan aula batu menjadi sedikit terkejut karena perubahan yang tiba-tiba dan tak terduga ini. Matanya menyapu tempat itu sebelum berhenti di ruang batu jauh di dalam aula batu, tempat Xiao Yan sedang melakukan retret. Ekspresi terkejut segera melintas di matanya. Ini, yang disebut aura spiritual ya, dikabarkan bahwa hal semacam ini hanya bisa diserap oleh beberapa alkemis yang telah maju ke tingkat ke-8. Mata Xiong San sedikit berkedip. Meskipun dia mungkin tampak kasar, dia sangat tanggap. Bagaimanapun, Pil Realm ini dapat dianggap sebagai base camp Menara Pil saat itu. Menara Pil hanya secara bertahap pergi karena penurunannya saat ini. Tak disangka Xiao Yan benar-benar tidak berbohong. Dia benar-benar akan naik ke tingkat ke-8 segera. Xiong San berbicara pada dirinya sendiri dengan suara lembut. Dia segera mengangguk. Jika Xiao Yan benar-benar maju ke alkemis tingkat 8, Xiong San mungkin perlu meminta bantuannya. Bahkan di seluruh benua Douqi, tidak banyak guru alkemis tingkat 8. Semua bajingan dengarkan. Kejar siapapun yang muncul dalam radius 50 km dari tempat ini. Xiong San tiba-tiba berdiri sementara beberapa pikiran melintas di hatinya. Sebuah raungan bergema tanpa henti di atas hutan pegunungan ini. Jumlah magical beast yang tak terhitung jumlahnya dalam 10.000 pegunungan obat berubah menjadi keributan setelah mendengar perintahnya. Raungan rendah dan dalam terus terdengar saat mereka mulai mengusir pesaing yang secara acak menyerbu ke pegunungan. Xiao Yan secara alami tidak menyadari aktivitas yang terjadi di dunia luar. Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam aura spiritual yang pekat ini. Perasaan nyaman yang dalam jiwa ini seperti sedang mabuk. Itu menyebabkan seseorang tidak ingin bangun. Karena masuknya aura spiritual dalam jumlah besar, perubahan drastis secara bertahap terjadi di antara alisnya. Jiwa biasanya merupakan sejenis benda berkabut yang sulit untuk dijelaskan. Itu adalah fondasi kehidupan, dan itu sangat misterius. Biasanya, jiwa di antara alis bahkan seorang alkemis tingkat Xiao Yan mirip dengan zat ilusi. Namun, kekuatan spiritual mereka dapat digunakan untuk melakukan berbagai hal setelah meninggalkan tubuh mereka. Namun, setelah perubahan dari sebelumnya, kekuatan spiritual antara alis Xiao Yan tidak lagi muncul seperti bentuk kosong seperti di masa lalu. Sebaliknya, itu mulai melekat bersama. Kadang-kadang, sedikit denyut nadi seperti jantung seseorang akan terlihat. Mungkin itu karena aura spiritual, tapi jiwa di antara alisnya memiliki kekuatan hidup yang lebih besar jika dibandingkan dengan masa lalu. Karena aura spiritual yang sangat besar mengalir masuk, jiwa terus bergoyang, seperti ada sesuatu yang dibesarkan. Namun,
Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Yan merasa bahwa pembiakan ini sepertinya kekurangan sesuatu. Xiao Yan berpikir sejenak, tapi dia tidak membuat kemajuan apapun dan akhirnya menyerah. Mengikuti riak tempat ini, sejumlah besar aura spiritual melonjak turun dari langit. Akhirnya, itu melonjak ke kamar batu kecil. Ruang batu yang kosong dan terpencil ini dipenuhi dengan kekuatan hidup yang melimpah begitu aura spiritual masuk. Ekspresi Xiao Yan di dalam ruang batu berangsur-angsur berubah menjadi jelek karena meningkatnya jumlah aura spiritual yang masuk. Dia telah menemukan bahwa terlepas dari jumlah pengumpulan aura spiritual, jiwa di antara alisnya akhirnya tetap dalam keadaan di mana ia terus bergoyang-goyang. Tampaknya seolah-olah tidak dapat mengambil langkah terakhir ke depan. Xiao Yan dengan erat mengernyitkan alisnya. Dia tahu bahwa jika dia tidak dapat mengambil langkah terakhir ini ke depan, dia tidak akan pernah bisa mencapai tingkat ke-8. Apa yang kurang? Pikiran terbang di dalam hati Xiao Yan saat dia merenungkan masalahnya. Pada saat ini, jiwanya tampak seperti kepompong yang membutuhkan arahan untuk mengambil langkah terakhir ke depan, menerobos kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu untuk menjadi sukses. Arah? Sebuah cahaya tiba-tiba muncul di benak Xiao Yan saat pikiran mengalir. Benar, tidak ada metode pelatihan spiritual untuk memberikan arahan. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah memahami hal ini. Namun, dia mulai cemberut lagi segera setelah itu. Metode pelatihan spiritual ini, dia tampaknya hanya memiliki rumus kata paling dasar. Rumus kata ini, aku ingin tahu apakah tidak apa-apa. Pikiran Xiao yang sedikit tidak pasti. Namun, dia tidak memiliki metode lain saat ini. Dia dengan cepat memfokuskan pikirannya. Setelah itu, formula kata keluar dengan lembut dari mulutnya. Batas jiwa, tutuplah roh surgawi, seraplah roh yang menempa jiwa. Sementara formula kata pendek ini berangsur-angsur terdengar di dalam hati Xiao Yan, jiwa yang bergoyang-goyang di antara alisnya tampak semakin cepat. Ada sesuatu yang secara bertahap terbentuk dalam proses. Waktu seperti air yang mengalir dengan tenang. Dalam sekejap mata, itu sudah hari ke-8 sejak Xiao Yan memasuki ruang batu. Fenomena yang tidak biasa itu berangsur-angsur menghilang dan kamar batu itu sekali lagi menjadi sunyi senyap. Ziyan berjongkok di tangga batu di luar ruang batu. Tangan kecilnya menopang pipinya saat tatapannya berkeliling dengan cara yang sangat bosan. Penantian selama beberapa hari ini benar-benar membuatnya merasa sangat tidak enak. Kenapa dia masih belum selesai? Dikabarkan bahwa pil realm ini akan segera ditutup. Ziyan dengan lembut bergumam saat tangan kecilnya mengusap tanah. Bang! Sementara Ziyan bergumam pada dirinya sendiri, suara keras yang menggetarkan jiwa tiba-tiba bergema dari kamar batu. Segera, langit-langit yang sangat kokoh itu retak. Cahaya tak terlihat tiba-tiba meletus dari dalam. Itu segera tetap di udara. Kekuatan spiritual yang kuat menyapu dengan cara seperti kilat seperti gelombang mengerikan. Ekspresi Xiongsan di luar aula batu tiba-tiba berubah ketika dia merasakan kekuatan spiritual yang luas dan perkasa ini. Syok melintas di matanya. Keberhasilan. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.